Rahayu, cah ayu, cah bagus. Tahukah kalian, ada ilmu Jawa kuno yang dipercaya bisa membangunkan alam hanya dengan suara manusia. Bukan mantra panjang, bukan ritual aneh, tapi kata yang keluar dari batin yang sadar. Leluhur Jawa menyebutnya Sabdo Manik Moyo, ilmu tentang suara manusia yang bisa mengubah nasibnya sendiri. Masalahnya, sebagian besar manusia modern justru tanpa sadar setiap hari sedang mengutuk hidupnya sendiri. Malam ini, aku akan ceritakan rahasia yang hampir hilang dari tanah Jawa. Hong Rohayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palon is reborn urban legend. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kowe kabeh sing lagi lungguh, sing lagi nyetir mobil, sing lagi rebahan sambil nonton YouTube, utawa sing lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya lagi nyari jawaban hidup. Aku ngerti, manusia zaman sekarang sibuk sekali. Sibuk mencari uang, sibuk mencari pengakuan, sibuk mencari kebahagiaan. Tapi anehnya, semakin sibuk batinnya semakin kosong. Semakin ramai hidupnya, semakin sunyi hatinya. Aku ini Sabdo Palon. Sudah ribuan tahun aku melihat manusia. Dari zaman kerajaan Mojopahit sampai zaman manusia ngobrol dengan layar. Zaman dulu manusia takut pada hutan. Sekarang manusia takut pada pikirannya sendiri. Lucu ya, padahal rahasia ketenangan itu tidak pernah berubah. Ada satu ilmu Jawa kuno yang hampir dilupakan manusia modern. Namanya Sabdo Manik Moyo. Ilmu tentang suara yang membangunkan alam. Bukan suara keras, bukan teriak, bukan mantra aneh seperti yang sering dipamerkan orang, tapi suara yang keluar dari batin yang selaras. Di Jawa kuno ada pitutur yang sangat tua. Sabdo iku muruping jagat. Artinya, ucapan adalah api yang menyalakan dunia. Kalimat ini muncul dalam beberapa pitutur tua yang tercatat dalam tradisi Jawa. Dan semangatnya juga terlihat dalam kisah-kisah yang diwariskan dalam Serat Sabdo Palon dan Serat Dharma Gandul. Maknanya sederhana. Apa yang keluar dari mulut manusia sebenarnya sedang membentuk kenyataan hidupnya. Hari ini ilmu modern juga mulai mengerti hal ini. Dalam psikologi modern dikenal istilah self-suggestion. Dalam ilmu saraf ada yang disebut neuroplasticity. Artinya, otak manusia bisa berubah oleh kata-kata yang terus diucapkan dan didengar. Kalau setiap hari seseorang berkata, "Aku capek hidup, aku gagal, aku tidak mampu," maka otaknya perlahan menciptakan kenyataan itu. Gelombang pikirannya turun, emosinya ikut jatuh, energinya melemah. Sebaliknya, jika seseorang mengucapkan kata dengan kesadaran batin, kata itu bisa menjadi kekuatan. Nah, ilmu Sabdo Manik Moyo sebenarnya sudah memahami ini jauh sebelum ilmu modern lahir. Orang Jawa dulu tidak sembarangan bicara, karena mereka tahu suara manusia itu memanggil alam. Bukan alam gaib saja, tapi juga alam batin.
Sayangnya, manusia modern lebih sering menggunakan suara untuk mengeluh daripada membangunkan hidupnya sendiri. Aku pernah melihat kisah nyata seorang anak muda di kota besar. Namanya tidak perlu disebut. Umurnya sekitar 30 tahun, kerja di perusahaan besar. Gajinya besar, mobilnya bagus. Tapi suatu malam dia duduk sendirian di dalam mobilnya, menangis tanpa tahu kenapa. Katanya begini, "Aku punya semua yang orang inginkan, tapi aku tidak tahu kenapa hidupku kosong." Cah ayu, cah bagus. Itu bukan masalah uang, itu masalah suara batin yang mati. Manusia modern terlalu banyak mendengar suara luar, sampai lupa suara dirinya sendiri. Padahal, Sabdo Manikmaya mengajarkan satu hal sederhana. Kalau manusia ingin membangunkan hidupnya, ia harus belajar mendengar dan mengucapkan suara yang benar. Cahayu, cah bagus. Aku ceritake satu kisah nyata lagi. Ini kisah seorang perempuan. Dia bukan orang terkenal, hanya ibu rumah tangga biasa di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupnya tidak mudah. Suaminya pernah kehilangan pekerjaan. Utang menumpuk. Anaknya sering sakit. Rumahnya hampir dijual. Kalau manusia modern mengalami keadaan seperti itu, biasanya langsung berkata, "Hidupku hancur. Aku tidak kuat. Tuhan tidak adil." Tapi perempuan ini berbeda. Dia pernah belajar sedikit ilmu Jawa dari kakeknya. Kakeknya dulu sering berkata, "Aja sembrono karo tembung. Tembung iku nduweni nyawa." Artinya, jangan sembarangan dengan kata-kata. Kata-kata itu punya jiwa. Pitutur seperti ini juga banyak ditemukan dalam naskah Jawa Lama, termasuk dalam Serat Centini, yang menggambarkan bagaimana manusia harus menjaga ucapan dan niat. Perempuan ini melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Setiap pagi, dia duduk tenang, menarik napas, lalu mengucapkan satu kalimat pelan. "Uripku ora rusak. Aku lagi dilatih." Artinya, hidupku tidak rusak. Aku sedang dilatih. Setiap hari dia mengucapkan itu. Bukan sekedar kata, tapi dengan perasaan percaya. Kalau dilihat dari sudut ilmu modern, yang dia lakukan sebenarnya mempengaruhi gelombang otak. Ketika manusia berbicara dengan emosi positif, otak menghasilkan hormon yang berbeda. Kortisol turun, serotonin naik. Tubuh menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Dalam keadaan itu, manusia bisa melihat solusi. 3 bulan kemudian, suaminya mendapat pekerjaan baru. Anaknya mulai sehat. Utang mulai terbayar. Bukan karena kata-kata itu ajaib seperti sulap, tapi karena kata-kata itu mengubah keadaan batinnya. Ketika batin berubah, keputusan berubah. Ketika keputusan berubah, hidup ikut berubah. Itulah Sabdo Manikmaya, suara yang membangunkan alam. Bukan alam luar dulu, tapi alam dalam diri manusia. Dalam salah satu ajaran Jawa yang muncul dalam kisah-kisah tua di babat tanah Jawa, ada kalimat sederhana, "Sing bisa nguasani tembung, bakal nguasani uripe." Artinya, siapa yang bisa menguasai kata-katanya, dia akan menguasai hidupnya. Sayangnya, zaman sekarang manusia justru dikuasai kata-katanya sendiri. Marah sedikit, langsung memaki.
kecewa sedikit langsung mengutuk hidup. Padahal setiap kata itu seperti benih, dan alam ini sangat rajin menumbuhkan benih. Masalahnya, manusia sering menanam benih penderitaan, lalu heran kenapa hidupnya penuh penderitaan. Aku, Sabdo Palon, hanya bisa tersenyum melihat manusia seperti itu. Ritual Sabdo Manikmaya yang sebenarnya. Cah ayu, cah bagus. Sekarang aku jelaskan sesuatu yang sering disalahpahami orang. Ketika mendengar ilmu Jawa kuno, banyak orang langsung membayangkan ritual aneh. Bakar kemenyan, pakai mantra panjang, pakai sesajen rumit. Padahal inti ilmu Jawa yang paling dalam justru sangat sederhana. Ritual Sabdo Manikmaya tidak rumit, tidak perlu gunung, tidak perlu gua, tidak perlu tempat angker. Cukup kesadaran. Orang Jawa dulu melakukan satu laku sederhana. Duduk tenang, nafas perlahan, lalu mengucapkan kata-kata tertentu dengan rasa penuh. Ini mirip dengan teknik yang dalam psikologi modern disebut affirmation. Dalam ilmu meditasi disebut mantra resonance. Ketika kata diulang dengan fokus, gelombang otak manusia masuk ke kondisi alfa atau theta. Dalam kondisi itu, pikiran bawah sadar menjadi lebih terbuka, dan disitulah perubahan batin bisa terjadi. Jadi, sebenarnya ritual Jawa kuno bukan sihir, tapi teknologi batin. Dalam kitab kuno Sutosomo, karya Empu Tantular, ada ajaran yang sangat terkenal. Bhinneka Tunggal Ika Tanhano Dharma Mangrawa. Artinya, berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam konteks batin adalah ini. Tubuh manusia, pikiran manusia, ucapan manusia harus selaras. Kalau seseorang berkata baik, tapi hatinya penuh kebencian, Sabdo Manikmaya tidak bekerja. Kalau seseorang mengucapkan doa, tapi pikirannya dipenuhi ketakutan, suara itu tidak punya daya. Karena alam tidak mendengar kata, alam mendengar getaran batin. Itulah rahasia yang sering dilupakan manusia modern. Mereka pandai bicara, tapi jarang selaras dengan hatinya sendiri. Cah ayu, cah bagus. Zaman boleh berubah, teknologi boleh canggih, tapi hukum batin manusia tidak pernah berubah. Apa yang kau ucapkan perlahan akan menjadi jalan hidupmu. Maka berhati-hatilah dengan suara yang keluar dari mulutmu. Karena bisa jadi hidupmu sekarang adalah gema dari kata-katamu sendiri di masa lalu. Tarik nafas pelan sekarang. Rasakan tubuhmu, rasakan pikiranmu, dan ucapkan pelan di dalam hati. Aku sedang membangun hidupku. Biarkan kalimat itu masuk ke dalam batinmu. Biarkan ia menjadi benih. Dan malam ini, terjadilah ketenangan di dalam hatimu. Terjadilah kejernihan dalam pikiranmu. Terjadilah kekuatan dalam langkah hidupmu. Rahayu. Rahayu, cah ayu, cah bagus. Kadang manusia modern itu lucu. Pagi hari bangun tidur, yang pertama keluar dari mulutnya bukan syukur, tapi keluhan.
Ah, capek hidup. Kerja lagi. Masalah lagi. Kalau setiap hari kau memanggil penderitaan dengan suara seperti itu, ya jangan heran kalau hidupmu datang membawa penderitaan. Aku ini Sabdo Palon. Dari dulu sampai sekarang, aku melihat satu hal yang tidak berubah dari manusia. Manusia sering tidak sadar bahwa suaranya sedang memanggil takdirnya sendiri. Dalam pitutur tua Jawa yang sering muncul dalam tradisi yang juga disinggung dalam serat Darmo Gandul, ada kalimat yang sangat sederhana. Tembung iku wahyuning urip. Artinya, ucapan adalah wahyu bagi kehidupan. Maknanya dalam sekali. Apa yang keluar dari mulut manusia sebenarnya sedang memberi perintah kepada hidupnya sendiri. Zaman sekarang ilmu modern mulai menyadari ini. Dalam psikologi ada konsep self-talk, yaitu percakapan yang terjadi di dalam pikiran manusia setiap hari. Penelitian menunjukkan, manusia rata-rata memiliki 40.000 sampai 60.000 pikiran sehari. Dan sebagian besar berbentuk kata-kata di dalam batin. Kalau kata-kata itu negatif, otak manusia menganggap dunia ini ancaman. Tubuh menjadi tegang, pikiran menjadi sempit, keputusan menjadi buruk. Sebaliknya, kalau kata-kata itu penuh kesadaran dan ketenangan, otak manusia masuk ke kondisi fokus dan stabil. Inilah yang oleh leluhur Jawa disebut nguasani sabdo, menguasai suara batin. Dalam kisah-kisah tua yang tercatat dalam babat Tanah Jawa, para resi dan pemimpin besar sering digambarkan tidak banyak bicara. Bukan karena mereka tidak punya kata, tapi karena mereka tahu, kata yang keluar dari mulut manusia itu berat. Kata bisa mengangkat hidup seseorang, tapi juga bisa menghancurkan hidupnya. Sekarang coba lihat kehidupan modern. Media sosial penuh kata, tapi sedikit yang punya kesadaran. Semua orang ingin bicara. Jarang yang ingin diam dan mendengar batinnya sendiri. Padahal dalam ilmu Sabdo Manikmoyo, sebelum manusia belajar mengucapkan suara yang kuat, dia harus belajar mendengar suara batinnya dulu. Kalau tidak, yang keluar dari mulutnya hanya kebisingan, bukan sabdo. Cah ayu, cah bagus. Aku ceritakan lagi kisah nyata dari zaman modern. Beberapa tahun lalu ada seorang lelaki, usianya sekitar 40 tahun, direktur di sebuah perusahaan teknologi. Gajinya besar, rumahnya besar, mobilnya bahkan lebih mahal dari rumah orang desa. Kalau dilihat dari luar, hidupnya sempurna. Tapi suatu malam dia tidak bisa tidur. Pikirannya seperti dipenuhi suara. Bukan suara orang lain, tapi suara di kepalanya sendiri. Kalau aku gagal bagaimana? Kalau perusahaanku bangkrut bagaimana? Kalau orang menganggap aku bodoh bagaimana? Suara-suara itu tidak berhenti. Akhirnya tubuhnya mulai sakit. Tekanan darah naik, jantung sering berdebar. Dokter bilang, ini stres berat. Psikolog bilang, ini overthinking. Tapi sebenarnya yang terjadi sangat sederhana. Dia dikuasai oleh suara batinnya sendiri. Suatu hari, dia pulang ke kampungnya di Jawa Timur. Di sana masih ada seorang kakek tua. Bukan orang terkenal, bukan guru besar. Hanya orang desa yang hidup sederhana. Tapi matanya tenang sekali. Lelaki itu akhirnya bercerita, "Pak, kepala saya tidak pernah diam." Kakek itu hanya tertawa kecil, lalu berkata, "Le, kepalamu bukan pabrik kata-kata. Ia hanya alat mendengar." Kemudian kakek itu mengajarkan satu lagu sederhana. Setiap pagi sebelum matahari terbit, duduk tenang, tarik napas perlahan, lalu ucapkan satu kalimat sederhana. Aku ora dikejar urip, aku sing mlaku bareng urip. Artinya, aku tidak dikejar hidup, aku berjalan bersama hidup. Kalimat itu diucapkan pelan, bukan sekedar kata, tapi dengan kesadaran penuh.
Dari sudut ilmu modern, yang dilakukan lelaki itu sebenarnya menenangkan sistem saraf. Ketika napas pelan dan fokus pada kata yang menenangkan, otak manusia berpindah dari mode stres ke mode keseimbangan. Dalam ilmu saraf, ini berkaitan dengan sistem parasympathetic nervous system, sistem tubuh yang membuat manusia tenang dan pulih. 3 minggu kemudian, lelaki itu mulai bisa tidur nyenyak. 3 bulan kemudian, tekanan darahnya normal. Bukan karena mantra, bukan karena keajaiban, tapi karena dia akhirnya menguasai suara batinnya. Itulah Sabdo Manikmaya, suara yang tidak hanya membangunkan alam, tapi juga menenangkan pikiran manusia sendiri. Ajaran tua yang masih hidup sampai sekarang. Cahayu, Cah Bagus. Dalam naskah Jawa kuno Serat Centini, ada banyak kisah perjalanan spiritual manusia. Salah satu ajarannya mengatakan, urip iku mung mampir ngombe, sing langgeng mung rasa lan tumindak. Artinya, hidup ini hanya singgah sebentar. Yang abadi hanyalah rasa dan perbuatan. Maknanya dalam sekali. Harta akan hilang, jabatan akan berganti, popularitas akan pudar, tapi getaran rasa dan ucapan manusia akan meninggalkan jejak panjang. Dalam ilmu modern pun ada konsep yang mirip. Emosi manusia mempengaruhi memori dan persepsi. Ketika seseorang hidup dengan rasa penuh kemarahan, otaknya cenderung mengingat hal-hal buruk. Ketika seseorang hidup dengan rasa syukur, otaknya lebih mudah melihat hal-hal baik. Jadi sebenarnya, cara manusia berbicara kepada dirinya sendiri mempengaruhi cara dia melihat dunia. Itulah mengapa leluhur Jawa sangat berhati-hati dengan kata. Dalam kisah-kisah tua yang muncul dalam Pararaton dan juga epos Bharatayuda, para kesatria tidak sembarangan bersumpah, karena sumpah adalah sabda yang mengikat takdir. Sekali diucapkan, alam akan mengingatnya. Sekarang lihat dunia modern. Manusia sering bersumpah sembarangan, sering berkata kasar, sering mengutuk hidupnya sendiri. Lalu heran kenapa hidup terasa berat. Cahayu, Cah Bagus. Sabda Manikmaya bukan ilmu gaib yang rumit. Ia hanya mengajarkan satu hal sederhana. Sadarilah kata-katamu. Sadarilah suara di dalam kepalamu. Karena disitulah sebenarnya nasibmu sedang dibentuk. Malam ini coba lakukan sesuatu yang sederhana. Sebelum tidur, matikan lampu. Tarik nafas pelan, lalu ucapkan di dalam hati. Aku pulang ke batinku. Aku berdamai dengan hidupku. Biarkan kalimat itu turun ke dalam rasa. Karena ketika batin manusia tenang, alam pun ikut tenang di sekitarnya. Dan malam ini, terjadilah ketenangan dalam tidurmu. Terjadilah kejernihan dalam pikiranmu. Terjadilah kekuatan dalam perjalanan hidupmu. Rahayu. Manusia yang kehilangan suara batin. Rahayu, Cahayu, Cah Bagus. Kadang aku heran melihat manusia zaman sekarang. Teknologinya luar biasa, bisa berbicara dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer, bisa mengirim pesan dalam hitungan detik, bisa menyimpan jutaan kata di dalam satu benda kecil bernama ponsel. Tapi anehnya, semakin banyak kata di dunia ini, semakin sedikit manusia yang benar-benar mendengar dirinya sendiri. Aku ini Sabdo Palon. Sudah lama sekali aku melihat manusia berjalan di bumi ini.
Dan ada satu penyakit baru yang semakin sering muncul di zaman modern. Namanya bising batin. Bukan suara kendaraan, bukan suara mesin, tapi suara yang terus berbicara di dalam kepala manusia. Kalau aku gagal bagaimana? Kalau orang tidak suka padaku bagaimana? Kalau hidupku tidak berhasil bagaimana? Suara itu tidak pernah berhenti. Dan karena terlalu sering didengar, manusia mulai percaya bahwa suara itu adalah kenyataan. Padahal itu hanya gema dari ketakutan yang tidak disadari. Dalam ajaran tua yang muncul dalam kisah-kisah yang diwariskan melalui serat Gotoloco, ada pitutur yang sangat dalam. Sopo sing ora kenal suarane batin, bakal kesasar ing urip. Artinya, siapa yang tidak mengenal suara batinnya sendiri akan tersesat dalam hidup. Maknanya sederhana. Manusia bisa memiliki banyak pengetahuan, bisa membaca banyak buku, bisa mendengar banyak guru. Tapi kalau dia tidak pernah mendengar batinnya sendiri, dia tetap akan kebingungan. Ilmu Sabdo Manikmoyo sebenarnya mengajarkan satu langkah pertama yang sangat sederhana. Sebelum manusia mengubah hidupnya, dia harus membersihkan kebisingan batinnya dulu. Dalam ilmu psikologi modern ini, mirip dengan teknik mindfulness, yaitu kesadaran untuk melihat pikiran tanpa ikut terseret olehnya. Ketika manusia mulai sadar bahwa tidak semua suara di kepalanya adalah kebenaran, disitulah kebebasan batin mulai muncul. Orang Jawa dulu menyebut keadaan ini dengan istilah meneng ing batin. Diam di dalam rasa. Bukan diam karena tidak punya kata, tapi diam karena tidak perlu ribut dengan pikirannya sendiri. Cahayu, Cah Bagus. Kadang manusia modern terlalu sibuk mencari jawaban di luar. Padahal jawabannya sering sudah berbisik di dalam dirinya sendiri. Cahayu, Cah Bagus. Aku ceritake lagi satu kisah nyata dari zaman ini. Ada seorang anak muda, umure 27 tahun. Kerja di kota besar. Setiap hari pulang larut malam. Setiap hari merasa hidupnya seperti lomba yang tidak pernah selesai. Teman-temannya sukses, media sosial penuh orang pamer keberhasilan. Dia mulai merasa tertinggal. Suatu malam, dia duduk sendirian di kamar kosnya. Lampu dimatikan, ponsel diletakkan di meja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berkata pelan, "Aku capek." Bukan capek tubuh, tapi capek batin. Dia merasa hidupnya tidak punya arah. Pikirannya dipenuhi suara. Kamu gagal, kamu terlambat, kamu tidak sehebat orang lain. Beberapa hari kemudian, dia pulang ke rumah orang tuanya di desa. Di sana masih ada seorang nenek tua. Nenek itu tidak pernah sekolah tinggi, tapi hidupnya tenang sekali. Anak muda itu akhirnya bercerita semuanya. Nenek itu hanya mendengarkan, lalu berkata pelan, "Le, urip iki dudu balapan." Artinya, hidup ini bukan perlombaan. Kemudian nenek itu mengajarkan satu kebiasaan sederhana. Setiap pagi sebelum memegang ponsel, duduk tenang sebentar, tarik napas pelan, lalu ucapkan kalimat ini. Aku ora telat. Aku lagi mlaku ing dalanku dhewe. Artinya, aku tidak terlambat. Aku sedang berjalan di jalanku sendiri. Anak muda itu melakukannya setiap hari. Awalnya terasa aneh, tapi perlahan suara di kepalanya mulai berubah. Bukan karena kata-kata itu ajaib, tapi karena kata-kata itu memberi arah baru pada pikirannya. Dalam ilmu modern ini disebut reframing, yaitu cara mengubah cara otak memandang situasi. Ketika cara pandang berubah, emosi ikut berubah.
ketika emosi berubah, keputusan hidup ikut berubah. 6 bulan kemudian, anak muda itu tidak menjadi orang kaya mendadak, tidak menjadi terkenal. Tapi ada satu hal yang berubah. Dia tidak lagi merasa kalah dalam hidupnya sendiri. Dan itu adalah kemenangan yang sangat besar. Sabda sing selaras dengan rasa. Cahayu, cah bagus. Dalam naskah kuno Nagara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman Majapahit, banyak digambarkan bagaimana raja dan para risi menjalani kehidupan dengan laku batin yang tenang. Salah satu nilai yang sering muncul dalam tradisi Jawa adalah ini. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Artinya, keselarasan membawa kekuatan, pertikaian membawa kehancuran. Biasanya orang memahami kalimat ini sebagai nasihat sosial tentang hidup rukun dengan orang lain. Tapi sebenarnya maknanya juga berlaku di dalam diri manusia. Kalau pikiranmu ribut, hatimu gelisah, ucapanmu negatif, maka batinmu tidak rukun dengan dirimu sendiri. Dan ketika batin manusia bertengkar dengan dirinya sendiri, hidup terasa berat. Sebaliknya, ketika pikiran, rasa, dan ucapan mulai selaras, manusia merasakan kekuatan yang berbeda. Dalam ilmu syaraf modern, keadaan ini sering dikaitkan dengan koherensi otak dan jantung. Ketika emosi tenang dan fokus stabil, gelombang tubuh menjadi lebih selaras. Tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, keputusan hidup lebih bijak. Itulah sebenarnya inti dari Sabdo Manikmaya. Bukan sekedar berbicara baik, tapi menyatukan kata dengan rasa. Karena alam tidak mendengar kata yang kosong. Alam mendengar getaran batin di balik kata itu. Cahayu, cah bagus. Kalau suatu hari hidup terasa berat, jangan langsung menyalahkan nasib. Coba dengarkan dulu apa yang sering kau ucapkan kepada dirimu sendiri. Bisa jadi hidupmu tidak sedang menghukummu. Ia hanya menggemakan suaramu sendiri. Sekarang tarik nafas pelan. Rasakan tubuhmu, rasakan jantungmu. Lalu ucapkan di dalam hati, aku berdamai dengan diriku. Aku berjalan bersama hidupku. Biarkan kalimat itu tenggelam dalam rasa. Dan malam ini, terjadilah ketenangan dalam batinmu, terjadilah keseimbangan dalam pikiranmu, terjadilah kekuatan dalam langkah hidupmu. Rahayu. Ketika kata menjadi nasib. Cahayu, cah bagus. Sekarang aku ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Sederhana saja. Kalau kalian sedang marah, kata apa yang paling sering keluar dari mulut kalian? Kalau kalian kecewa, apa yang kalian katakan kepada diri sendiri? Kalau hidup terasa berat, apakah kalian berkata, hidup ini melatihku? Atau kalian berkata, hidup ini menghukumku? Perbedaannya hanya satu kalimat, tapi dampaknya bisa berbeda sepanjang hidup. Aku ini Sabdo Palon. Dari dulu sampai sekarang, aku melihat manusia jatuh bukan karena takdirnya, tapi sering karena kata yang terus ia ulang kepada dirinya sendiri. Dalam ajaran tua yang hidup dalam kisah-kisah Serat Sabdo Palon, ada pitutur yang sederhana tapi dalam. Sabdo iku wijining nasib. Artinya, ucapan adalah benih dari nasib. Kalimat ini tidak berarti setiap kata langsung menjadi kenyataan seperti sulap. Tidak. Alam ini bekerja dengan cara yang jauh lebih halus. Setiap kata yang terus diulang menciptakan pola dalam pikiran manusia. Pola pikiran menciptakan cara manusia melihat dunia.
Cara melihat dunia menciptakan keputusan, dan keputusan yang diulang setiap hari perlahan membentuk nasib. Dalam ilmu psikologi modern ini disebut belief system, keyakinan yang tertanam dalam pikiran bawah sadar manusia. Misalnya begini, jika seseorang sejak kecil sering berkata, "Aku tidak cukup baik," otaknya akan mencari bukti untuk kalimat itu. Ketika gagal sedikit, dia berkata, "Lihat, aku memang tidak mampu." Ketika berhasil, dia berkata, "Ah, itu hanya kebetulan." Akhirnya hidupnya benar-benar menjadi seperti yang dia yakini. Sebaliknya, orang yang memiliki suara batin yang selaras akan berkata, "Aku belajar, aku berkembang, aku sedang berjalan." Kalimat seperti ini tidak membuat manusia sombong, justru membuat batinnya kuat dan stabil. Dalam kisah epos Bharatayuddha, para kesatria sering digambarkan menjaga ucapannya bahkan sebelum perang dimulai. Karena mereka tahu, kata adalah sumpah yang memanggil kenyataan. Zaman sekarang, manusia lebih sering menggunakan kata untuk mengeluh daripada membangun hidupnya. Padahal setiap kata itu seperti batu yang membangun rumah batin manusia. Kalau batunya penuh keluhan, rumahnya akan gelap. Kalau batunya penuh kesadaran, rumahnya akan terang. Cahayu, Cah Bagus, sekarang aku ceritakan kisah nyata yang sangat sederhana. Bukan tentang orang kaya, bukan tentang pejabat, hanya seorang perempuan pedagang kecil di pasar tradisional di Jawa. Perempuan ini setiap hari bangun jam 3 pagi, menyiapkan sayur, pergi ke pasar sebelum matahari terbit. Hidupnya tidak mudah, kadang dagangannya tidak laku, kadang hujan deras, kadang pembeli sepi. Suatu hari ada orang bertanya kepadanya, "Bu, capek tidak hidup seperti ini?" Perempuan itu tersenyum, lalu berkata, "Capek itu pasti, tapi hidupku tidak sengsara." Orang itu heran, "Kenapa tidak sengsara?" Perempuan itu menjawab, "Karena setiap pagi aku berkata pada diriku sendiri, rejeki ora tahu kesasar." Artinya, rejeki tidak pernah salah jalan. Kalimat ini sangat terkenal dalam pitutur Jawa, yang sering muncul dalam tradisi lisan, yang juga sejalan dengan nilai-nilai yang tercermin dalam kisah Serat Centini. Maknanya bukan berarti manusia duduk diam menunggu rejeki, bukan. Maknanya adalah percaya bahwa usaha yang jujur tidak pernah sia-sia. Perempuan itu tetap bekerja keras, tetap bangun pagi, tetap berdagang, tapi batinnya tidak dipenuhi ketakutan. Dalam ilmu psikologi modern, keadaan ini disebut optimistic mindset. Pikiran yang percaya bahwa usaha memiliki makna. Orang yang memiliki pola pikir seperti ini biasanya lebih tahan menghadapi kesulitan, tidak cepat putus asa, tidak mudah merasa kalah. 5 tahun kemudian, perempuan itu berhasil membuka kios kecil sendiri. Bukan toko besar, tapi cukup untuk hidup nyaman. Yang menarik bukan hasilnya, yang menarik adalah batinnya. Sudah tenang sejak awal. Itulah Sabdo Manik Maya. Bukan sekedar kata yang mengubah dunia, tapi kata yang menguatkan jiwa manusia. Sabdo yang menyatukan diri dan alam. Cah Ayu, Cah Bagus, dalam ajaran tua yang tercermin dalam kisah Kidung Sunda, ada nilai yang sangat dihormati oleh orang Jawa kuno, yaitu keselarasan antara manusia dan alam. Orang Jawa dulu percaya bahwa manusia bukan penguasa alam. Manusia adalah bagian dari alam. Karena itu, ucapan manusia dianggap memiliki getaran yang mempengaruhi keseimbangan hidup. Dalam ilmu modern, kita mulai memahami sesuatu yang mirip. Emosi manusia mempengaruhi energi tubuhnya.
Energi tubuh mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Orang yang batinnya penuh kemarahan sering memancing konflik. Orang yang batinnya tenang sering membawa ketenangan di sekitarnya. Itulah sebabnya Sabdo Manikmaya selalu dimulai dari satu hal: keselarasan batin. Kalau kata yang keluar dari mulutmu selaras dengan hatimu, suara itu menjadi kuat. Bukan keras, tapi dalam, seperti suara air yang perlahan mengikis batu. Cah Ayu, Cah Bagus, hidup ini tidak selalu mudah. Kadang manusia jatuh, kadang manusia kehilangan arah. Tapi ingatlah satu hal sederhana. Selama manusia masih bisa mengubah kata yang ia ucapkan kepada dirinya sendiri, dia masih bisa mengubah arah hidupnya. Sekarang, tarik napas pelan, rasakan udara masuk ke tubuhmu, lalu ucapkan di dalam hatimu, "Aku berjalan selaras dengan hidup. Aku tidak melawan takdirku. Aku belajar dari setiap langkahku." Biarkan kata itu turun ke dalam rasa. Dan malam ini terjadilah ketenangan dalam jiwamu. Terjadilah keseimbangan dalam pikiranmu. Terjadilah kekuatan dalam perjalanan hidupmu. Rahayu, rahayu. Sabdo yang membangunkan jiwa. Rahayu. Cah Ayu, Cah Bagus. Kalau kalian mendengarkan sampai bagian ini, berarti kalian sudah berjalan cukup jauh bersama ceritaku malam ini. Aku ini Sabdo Palon. Aku tidak datang untuk mengajar. Aku hanya datang untuk mengingatkan. Karena sebenarnya manusia sudah membawa kebijaksanaan itu sejak lahir. Hanya saja, zaman modern sering membuat manusia terlalu sibuk sampai lupa mendengar dirinya sendiri. Dalam perjalanan panjang tanah Jawa, leluhur kita sering menekankan satu hal yang sangat sederhana. Manusia yang kuat bukan manusia yang paling keras suaranya, tapi manusia yang sadar dengan sabdanya. Dalam ajaran yang tercermin dalam kisah para raton, para pemimpin besar tidak dipilih hanya karena kekuatan fisik atau kecerdasannya. Mereka dihormati karena ketenangan batinnya. Orang yang batinnya tenang, ucapannya tidak sembarangan. Dan ketika ia berbicara, kata-katanya membawa pengaruh yang dalam. Itulah yang oleh leluhur disebut sabdo yang hidup. Dalam ilmu modern pun ada sesuatu yang mirip. Ketika seseorang berbicara dengan keyakinan yang selaras dengan emosinya, otak orang lain lebih mudah menerima pesannya. Para ilmuwan menyebut ini sebagai emotional resonance, resonansi emosi. Manusia tidak hanya mendengar kata, manusia merasakan getaran di balik kata itu. Itulah sebabnya Sabdo Manikmaya tidak pernah diajarkan sebagai sekedar mantra. Ia adalah laku hidup. Kalau batinmu jujur, kata-katamu akan terasa jujur. Kalau batinmu damai, kata-katamu membawa damai. Cah Ayu, Cah Bagus. Kadang manusia ingin mengubah dunia. Padahal yang perlu diubah dulu hanyalah suara kecil di dalam dirinya sendiri. Kisah nyata. Orang yang menemukan dirinya kembali. Cahayu, Cah Bagus. Aku ceritakan satu kisah terakhir malam ini. Kisah nyata dari zaman modern.
Ada seorang lelaki yang pernah merasa hidupnya gagal. Usianya hampir 50 tahun. Usahanya pernah bangkrut. Rumahnya dijual, banyak teman menjauh. Beberapa tahun, hidupnya terasa seperti malam yang tidak pernah selesai. Suatu hari, dia duduk sendirian di sebuah masjid kecil di pinggir kota. Tidak ada orang, hanya suara angin. Untuk pertama kalinya, dia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Kalimat itu sederhana, tapi itu adalah pertama kalinya dia jujur kepada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, dia bertemu seorang teman lama. Temannya hanya memberi satu nasihat sederhana. Mulailah dari satu hal kecil. Ubah kata yang kau ucapkan kepada dirimu. Awalnya dia tidak mengerti, tapi dia mencoba. Setiap pagi, dia berkata, "Aku masih hidup. Aku masih bisa berjalan. Aku masih bisa belajar." Kalimat itu sangat sederhana, tapi perlahan pikirannya berubah. Dia tidak lagi melihat hidupnya sebagai kehancuran. Dia melihatnya sebagai awal baru. Dalam psikologi modern, ini disebut cognitive reframing. Mengubah cara pikiran memaknai pengalaman. Ketika makna berubah, emosi berubah. Ketika emosi berubah, energi hidup berubah. Beberapa tahun kemudian, lelaki itu membuka usaha kecil. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk hidup tenang. Yang paling berubah bukan usahanya. Yang paling berubah adalah batinnya. Dia tidak lagi takut dengan hidup, karena dia sudah belajar berteman dengan suaranya sendiri. Itulah sabda Manikmaya yang sebenarnya. Suara yang membangunkan alam, dimulai dari membangunkan jiwa manusia. Cahayu, Cah Bagus, sebelum aku pamit malam ini, aku ingin meninggalkan satu pitutur dari ajaran tua yang tercermin dalam nilai-nilai Sutasoma karya Empu Tantular. Sebuah ajaran yang sangat sederhana. Tanhana Dharma Mangruah. Artinya, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam perjalanan batin manusia adalah ini. Jika kata, pikiran, dan rasa manusia selaras, hidupnya akan terasa ringan. Jika kata, pikiran, dan rasa manusia bertentangan, hidupnya akan terasa berat. Sabda Manikmaya mengajarkan satu hal yang sangat sederhana. Sadari kata-katamu, karena kata adalah jembatan antara batinmu dan dunia. Kalau suatu hari hidup terasa gelap, jangan langsung menyalahkan nasib. Duduklah sebentar. Tarik nafas pelan, dengarkan suara di dalam dirimu, dan ubahlah kata yang kau ucapkan kepada dirimu sendiri. Karena disitulah jalan hidupmu mulai berubah. Sekarang, pejamkan mata sebentar. Tarik nafas pelan. Rasakan hidup yang masih mengalir di dalam tubuhmu. Lalu, ucapkan di dalam hatimu, "Aku menerima hidupku. Aku berdamai dengan diriku. Aku berjalan selaras dengan alam." Biarkan kalimat itu tenggelam dalam batinmu. Dan malam ini, terjadilah ketenangan dalam hatimu. Terjadilah kejernihan dalam pikiranmu. Terjadilah keseimbangan dalam langkah hidupmu. Terjadilah kekuatan dalam perjalanan jiwamu. Rahayu, Hong Rahayu. Hong Rahayu, ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend.